emang otaknya aja yang beda. Maksudnya bukan otaknya beda, sana otak emas sini otak berlian, bukan kayak gitu. Maksudnya ya sudut pandangnya yang beda, maksudku itu, Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spenlos punya podcast. Masih bersama saya Hasan Irsyad. Sekali ini saya sedang ada di Jalan Sabang, Jakarta. Ini semacam pasar kuliner malamnya Jakarta, semacam itulah. Tapi di sini kami nggak mau bicara soal kulinernya. Kita akan ngobrol soal pengumuman lomba yang sudah keluar tadi sore. Masih bersama saya masih ada Ayun, halo Ayun, dan Angel. Oke. Hasil dari lomba yang sudah diumumkan tadi sore, tim kami mentok masih 10 besar aja, tapi udah alhamdulillah ya. Dimana tadi juara 3-nya kena dari SMP Negeri 9 Semarang dengan judul Genpolah, aksi pelajar dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Semarang. Terus juara 2-nya kena SMP Negeri 1 Tulungagung. Judulnya Zoom majalahnya, bersih udaranya, dan seterusnya. Intinya dia tentang majalah. Dan ini yang akan lagi pengen kita gibahin malam ini, juara 1 dari MTSN 32 Jakarta, anak MTS. Namanya Izzat Alvaro Yudhistira. Dia bikin tulisan dengan judul Inovasi Rancangan Komik Tanpa Teks untuk Anak Usia Dini sebagai Ekoedukasi Upaya Pelaksanaan Ekosistem Gambut. Nah, kebetulan banget ini ya, kok si Izzat ini yang dari MTSN 32 Jakarta itu di hotel sekamarnya sama saya. Terus gurunya, namanya siapa gurunya? Ibu Reza. Mik dong. Ibu Reza. Gurunya Izzat, Ibu Reza itu sekamar sama mereka. Jadi di kamar pun sejak sebelum pengumuman kami udah ngobrol-ngobrol sama Izzat sama Ibu Reza ini. Oke, pertama tanggapan kalian sebenarnya dari pengumuman tadi sesuai ekspektasi nggak? Iya, sesuai banget. Seperti apa itu sesuainya? Emang kita kayaknya belum layak atau belum waktunya menang nggak ya? Bukan. Udah nggak usah bahas itu lagi. Oke, mungkin kayaknya memang harus diakui mereka itu lebih baik dari kita ya, secara proses, secara ide dan seterusnya. Apalagi tadi malam itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Izzat. Yang salah satu yang bikin saya kaget itu waktu ngobrol, itu yang bimbing kamu itu guru apa, Izzat? Katanya itu bukan guru bahasa Indonesia, bukan guru IPA, bukan apa, tapi memang khusus namanya guru riset. Kayaknya di SMP kita perlu ada nggak ya untuk seperti itu ya? Nggak tahu deh, itu mungkin kebijakan tiap instansi beda ya. Ayun sama Angel kemarin sama ibu guru riset itu, Bu siapa tadi namanya? Ibu Reza. Kemarin ngobrol-ngobrol apa aja sama Bu Reza itu? Sedikit banyak kan kalian membahas tentang esainya Izzat. Sebenarnya esainya Izzat itu tentang apa sih? Mungkin ya itu kayak tentang komik untuk anak usia dini, mungkin anak usia ya berumur ini usia dini, PG, TK Dini itu gitu. TK 5-6 tahun ya? 5-6 tahun, bahkan mungkin 4 tahun bisa, karena itu juga tanpa teks, kayaknya komik tanpa teks. Oke. Yang Jadi penting mungkin itu sasarannya anak-anak kecil itu untuk dapat mempelajari lingkungan sejak dini, benar gitu. Apalagi diaplikasikannya lumayan gampang, maksudnya dapat bukti nyatanya itu gampang. Lah kalau kita jadi dia itu bukan cuma bikin esainya, tapi juga bikin komiknya ya? ya Kalian ditunjukin nggak komiknya? enggak. Oh belum, kayaknya besok
perlu saya tanya ini ke Ijat ini. Cat, mana komikmu Cat? Aku nyontoh Cat. Bukan nyontoh ya, maksudnya aku lihat Cat. Mungkin bisa buat inspirasi. Apa dicontoh aja. Nah, karena sebenarnya yang sebelah sana itu juga tukang gambar loh. Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya. Dan anak-anak Spenlos juga banyak yang tukang gambar. Cuma ide semacam itu nggak tahu deh, nggak kepikiran sama sekali sama kita. Kalau saya kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Ijatnya, saya tak lihat memang anaknya ini semangat banget ya. Dia itu semangat banget untuk nguber dari satu lomba ke lomba lainnya. Tadi ini aja ya, barusan pengumuman, terus waktu pulang ke hotel, saya sempat nggak sengaja gitu dengar obrolannya Ijat sama gurunya. Mereka udah ngobrolin soal esai selanjutnya, karya tulis selanjutnya. Wow. Oh ya, sebenarnya kita juga sama ya. Kita sudah oke, tapi berarti sebenarnya sama-sama semangat lah kalau gitu. Ya, selain yang tadi ada obrolan apa lagi sama Bu Reza? Apa ya? Tentang esai kita sih. Maksudnya kalian sempat cerita tentang esai kalian? Aku cuman ngasih tahu judulnya aja. Saya cuma ngasih tahu judulnya aja. Terus tanggapan dari Bu Reza? Terus beliau spontan bilang gini, oh berarti itu esainya tentang kayak gimana, maksudnya pohon-pohon itu berapa dapat menyerap karbon dioksida, berapa ngeluarin oksidanya, berapa persen, terus gimana tanahnya itu dan apa yang terjadi ketika gempa, tanahnya itu seberapa itunya, seberapa kuat akarnya, mungkin berapa ininya. Hah? Udah tanggapannya Bu Reza udah langsung ilmiah banget gitu ya. Nah, dia bisa langsung apa ya, kayak menguraikan kalau judulnya seperti itu mestinya pembahasannya begini. Padahal gitu enggak. ya. Padahal bukan berarti yang kita kerjakan salah sih, tapi mungkin emang otaknya aja yang beda. Maksudnya bukan otaknya beda, sana otak emas, sini otak berlian, bukan kayak gitu. Maksudnya ya sudut pandangnya yang beda, maksudku itu Yun. Bagaimanapun karena namanya guru riset juga pasti dia ilmiah banget ya, dibandingkan pembina yang sini ini kan guru bahasa Indonesia. Jadi kalau soal buat esai gitu ya. apa, ulangi Jel? Guru bahasa Indonesia yang nggak bisa buat esai ilmiah gitu ya. Bukan nggak bisa buat esai ilmiah, tapi beda lah esai ilmiahnya orang bahasa Indonesia dengan esai ilmiahnya orang sains itu. Oh, berarti kita salah pilih pembimbing ya. Lah, antara salah pilih pembimbing atau kita yang salah milih tema. Kok sok banget ya saya guru bahasa Indonesia ngasih judul kayak gitu. Oke lah, soal itu Joyce, kita bahas yang tadi. Memang sudut pandangnya beda kayaknya. Dia ilmiah banget. Kalau dari sudut pandang bahasa Indonesia ya mungkin emang sisi ilmiahnya jadi agak terlupakan. Lebih ke arah sisi sosialnya kemarin yang kita bahas. Pelajaran juga buat kita kali ya. Nanti kalau ada lomba esai lagi dengan tema-tema yang semacam itu, mungkin selain sama saya harus ada pembimbing lain yang dari guru IPA kalinya. Menurut kalian gimana? Oke. Mantap. Oke, sementara kayaknya ngobrolin soal Izat stop dulu aja kayaknya. Akan lebih menarik kalau besok saya langsung ngobrol-ngobrol sama Izat aja. Nah, tungguin. Terus selain yang udah kita bahas tadi, ada judul-judul esai yang menurut kalian menarik nggak dari ke 10 nominator itu? Ada dari SMP Nashima Semarang. Apa itu judulnya? Slebeko.id, pengendalian ekosistem mangrove menuju ecopreneurship berkelanjutan guna menyongsong SDGs 2030. Kenapa kok kamu tertarik dengan itu? Karena ada slebeko.id-nya, terus kelihatan unik aja sih. Kayaknya itu semacam Kalau dari saya sendiri sebenarnya ada satu judul yang agak bikin saya gergeten.
bisa jadi Pak Isan, Bu Ratna, Budiyah, Budian atau guru-guru Spanish yang lain kalau tahu juga mungkin akan agak gergetan. Ada judul lengkapnya saya lupa itu, tapi esai dari anak SMA judulnya Deterzim. Masih ingat nggak ada judul itu? Ya, deterjen dari apa? Ekoenzim. Nah, deterjen dari ekoenzim. Tahu nggak sih, padahal SMP kita juga bikin gitu. Meskipun bukan deterjen ya, kita bikinnya sabun cuci tangan. Kita juga bisa bikin itu. Terus kenapa kita nggak ngangkat itu juga? Nah, terus salahnya siapa? Bukan salah siapa-siapa sih, Ya, tapi yaudah. emang ya saya jadi ingat omongannya Pak Kadis waktu kegiatan panen karya P5 di sekolah. Beliau sempat ngomong kelemahannya kita itu kita sering tidak mengerjakan apa yang kita tuliskan dan tidak menuliskan apa yang kita kerjakan. Dalam tanda kutip ya, artinya itu kita membuat perencanaan. Tulisan pertama itu kita membuat perencanaan tapi tidak dijalankan. Terus kemudian yang dijalankan itu tidak dituliskan, artinya tidak dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah ataupun apapun itu. Nah, coba kalau kemarin kita sudah bikin ekoenzim, sudah bikin sabun dari ekoenzim, malah mungkin agak menarik ya, karena ekoenzimnya dikaitkan dengan pisang yang menjadi maskot sekolahan. Coba kalau itu besok-besok dibikin tulisan, dibikin karya ilmiah, kayaknya bakal menarik sih. Oke, kayaknya itu dulu aja ya ngobrol-ngobrol malam ini. Kita sambung besok ngobrol sama Izat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.